dari Alter Ego Esport. Apakah magical damage juga akan langsung diserang habis-habisan ataupun dihilangkan juga untuk kali ini, karena mereka dari kedua tim ini masih belum memiliki masing-masing untuk magical damage-nya, tapi ternyata ada Xbox. Oke, diadu untuk kali ini. Ya, Varsha-Yves-nya bakal diadu, apalagi ada Jauhead di sini menangin rotasi mungkin dengan Varsha juga oke. Tapi kalau mau poking damage, apalagi ingat lawannya tebel-tebel juga, mau nggak mau mainin slow effect dan impact. Tapi untuk sekarang Lunox tank breaker, apalagi dengan cast assault-nya kita tahu sendiri 3,5% total darah dari lawan-lawannya akan menjadi damage tambahan. Amplifikasinya bagus banget, apalagi dengan magical slow effect Cosmic Vision. Oke, tapi ingat, dengan adanya seorang Lunox, ini tandanya Baxia juga bakal bisa bocor. Tapi tentunya di sisi lain, dari tim Onyx Esports, dengan adanya support dari seorang Drian, kalau menurut gue ini support sih, Profesor. Atau enggak, kalau misalnya nggak support, ya ini dipakai sama cewek Lunox-nya. Karena opsinya seperti itu. Di sisi lain, dari tim Onyx Esports, mereka butuh satu buah hero yang tebal dan bakal bisa mengacak-acak backline Alter Ego yang sekarang mungkin ke arah YP untuk seorang Ahmad. Oh tidak, memilih Harit Balmond. Oh, Harit Goldland mungkin di sini, dan Goldland-nya akan diisi sama Nino dengan Harit. Habis itu, oh jangan-jangan Balmond yang buat jungler, bisa jadi. Ya, Bisa bisa dengan melihat dua assassin dia, makanya kayak Pakitonya mungkin yang akan dimainkan sama entah itu Kak Rampli. Tapi untuk sekarang dengan Baxia juga berarti mereka udah motong banget regen yang cukup banyak, dan mau nggak mau di sini butuh range lagi. Kalau menurut aku bakal go dengan melee, ya melee-nya yang tebel, yang bisa nahan semua gempuran, yang bisa nabrak tapi bisa menghentikan Harit juga. Menurutku banyak banget opsinya, tapi untuk sekarang Jauhead gak bakal bisa jadi satu samsak untuk Onyx Esports. Lapu-lapu enak sih. Barat selapu-lapu oke sih. Barat agak berat sih. Oh, Benedetta-nya yang bakal ada di XP lane, dan Popol Kupan yang bakal mengisi di bagian gold lane. Sementara kemungkinan terbesarnya adalah Drian yang akan bermain di bagian mid lane dengan menggunakan Lunox-nya kali ini, Ranger Mas. Oke, sepertinya dari tim Onyx Esports, yaitu cewek sudah melamar di PT Bongkar Turret Sejahtera untuk kali ini. Apakah cewek bakal di play-nya bakal di ACC ya kan, ataukah malah kali ini sebuah lamaran yang ditolak Pak Pulung, karena kita bakal lihat God Lane yang cukup mendominasi dari segi objektif gamingnya Pak Pulung. Ya benar sekali, dan ini dia pembuktian ataupun ini dia hal yang akan membuat mereka satu langkah lebih dekat lagi menuju ke upper bracket. Match kedua, match terakhir di babak regular season. Game pertamanya akan segera kita mulai. Jadi pendukung dari Alter Ego ataupun Alter Champs dan juga pendukung dari Onyx Esports yaitu Sonic, langsung aja ramein kolom komen, kita berikan dukungan kalian dan juga kita hilangkan komen-komen yang tidak benar itu. Kita balaskan mereka dan juga kita ramaikan kolom komen dengan dukungan terhadap kedua tim ini. Jadi langsung aja let's go. Oke, kita menuju ke game yang pertama di babak penentuan. Siapakah yang akan menuju ke upper bracket? Masih dipadu oleh Kalung Emas, KB Pulung dan juga Ranger Emas. Keyboy mencoba untuk masuk ke dalam, dan sepertinya kali ini Keyboy tidak bisa terlalu memaksakan keadaan dengan adanya Celiboy dan Ahmad. Betul sekali Profesor, dia berada di sisi tengah sebagai seorang mid laner Profesor. Nah, mid laner Chow, karena kita tahu sendiri dengan satu kali make play ini bakal bisa berbuah impact yang maksimal banget. Efeknya bakal apa? Bakal ada penculikan, dan metode pick off itu damage dealnya eksekusi. Makanya apalagi dengan Alter Ego Esports yang ready banget untuk menyambut apapun yang ditendang sama seorang Ahmad, ini bakal jadi bagus banget. Dan lihat rotasinya, punya Shunpo, punya stun juga dengan Jut Kunedu, jadi bakal bener-bener cepat untuk Alter Ego Esports sendiri Pak Pulung. Yap, dan Nino pun kayaknya mendapatkan kesulitan untuk bisa berhadapan langsung dengan Popol and Kupa. Sementara Drian akankah masuk untuk membantu langsung ke arah cewek, tapi tidak. Dia langsung balik arah lagi. Ada cowok di bagian tengah dengan Jet Kundonya. Siapakah yang akan dia tuju? Hehe, Celiboy lah yang mendapatkan satu hit terakhirnya. Bukan Celiboy, Keyboy maksudnya. Iya, sama-sama ada Boy, tapi kita lihat di sini bukan kayak gitu Pak Pul Boy. Di sisi lain ada seorang Pak itu yang masih dengan head to head melawan seorang Benedetta. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi tim Alter Ego, mereka benar-benar farming dan agak sulit untuk mengganggu pergerakan dari tim Alter Ego di arah jungle-nya. Keyboy melihat ada seorang Rasi di depan sana, maka coba dibuka. Lagi-lagi Rasi bertemu dengan mantan timnya, apalagi Drian yang pernah satu tim dan pernah bertanding bersama. Kali ini akan berhadapan langsung. Di sisi lain, tim Onyx Esports mereka berhasil mencegat pergerakan dari seorang Ahmad, merotasi ke arah tengah Pak Pulung. Yap,
Sally Bay pun ada di bagian bawah dengan darah yang tidak begitu penuh, tapi Turtle sepertinya udah mulai dicolek. Ada Rasi dengan Baxia Shieldnya, dia udah siap akan menabrak langsung karena beberapa player dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Hanya saja dengan sekarang level 4 udah dijutakan oleh Drian. Langsung aja tadi ada satu lethal counter tapi tidak langsung mengenai ke arah satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Malahan Sally Boy lah yang harus hilang, Oji. Yes, benar sekali. Tapi di sini 1-1 dari segi poin killnya. Bahkan dari Rasi mencoba untuk membantu seorang Keyboy melakukan rotasi, dihantam begitu saja. Dan bahkan Painya ini harus coba 1-to-1 versus seorang Boots yang masih bisa belum ada korban jiwa. Tapi untuk kali ini agak sedikit unik di mana seorang Boots menggunakan flickernya, Pak Pulung, bukan eksekutif. Benar sekali, dan juga gue jarang banget kalau untuk ngeliat Boots bagaimana dengan penggunaan hero seperti Benedetta ya, karena selama ini gue lebih kenal dia dengan hero yang emang memiliki durability sangat-sangat tinggi, entah itu Khalid, entah itu Hylos pernah dia gunakan juga, Lapu-Lapu lah. Itu kali ini ada hal yang berbeda juga ditunjukkan oleh Boots, di mana sekarang di bagian atas ada serangan yang mungkin langsung dilakukan 2 lawan 2, apakah mereka akan mundur atau terus untuk melakukan fight-nya, tapi ternyata jauh lebih milih untuk mundur dulu nih, Ji. Oke, dan di arah top lane sana cewek bakal ditarik mundur, informasi telah diberikan dan bahkan ada Drian yang melihat pergerakan dari Ahmad. Ini Sally Boy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Turtle. Bahkan Fire is coming, Rasi memberikan informasi udah tidak ada kuning dari seorang Ahmad, bakal dilempar ke arah belakang dan Ahmad akan jadi pilihan. 1 poin untuk seorang Ahmad, tapi Turtle diamankan oleh seorang Sally Boy. 1 orang ditukar dengan Turtle. Ini pertukaran yang bisa kita bilang agak sedikit equal karena mid lane-nya yang diamankan. Keyboy masih mau lebih, dilempar ke arah belakang dan memukul untuk mundur. Nino dengan Zaman Force dikeluarkan, shadow kill-nya gak berhasil menumbangkan. Nino masih bertahan. Zaman Force lebih dari keluar dari sepakat Rian yang harus tumbang begitu saja di tengah jalan. Oh my god, pertukaran kali ini letak kata dikeluarkan. Semua bisa mundur Sally Boy, Kosnya udah mulai tersangkut dan Sally Boy masih ditahan karena ada satu buah The Way of Dragon dari Ahmad yang bisa menumbangkan seorang Sans yang gak santuy. Yap, itu hampirnya tadi. Andai saja ada satu quad shadow lagi dan mungkin Sansnya akan balik ke bagian belakang lalu mengeluarkan Phantom Shuriken, ya mungkin Balmon akan mendapatkan cerita yang berbeda. Tapi ternyata tidak. Sebuah keputusan tadi yang langsung dilakukan oleh Sans itu sendiri. Dia lari dari area tersebut sementara Ahmad di atas sana terus membantu juga karena rekan-rekannya. Ada Rasi yang udah absen lalu putar alah balik lagi. Kemana mereka akan perginya? Bertukar posisi aja antara Ahmad dan juga Rasinya nih, Ji. Oke, Amal lihat Wave Dragon telah dikeluarkan, DPS belum maksimal tapi ternyata Drian membalikan keadaan kali ini. Dan kening Ahmad masih ada 1 buah Senpu, masih bisa selamat. Saat di depan sana ingat Ahmad gak punya flicker, Ahmad gak punya 2 Wave Dragon, dan bisa saja dia di follow up dan di take down oleh seorang Drian. Yep. Nih di bawah juga antara Pakito dan juga Benedetta masih ada fight yang emang terus-terusan terjadi. Wave minion pun masih sama-sama didorong, belum ada yang mau mengalah. Tapi di atas sana juga antara Hari dan juga Popolengkupa masih memiliki cerita yang sama di bagian tengah. Mereka hanya saling tatap-tatapan aja. Di tengah juga udah ada Boots yang udah naik ke bagian untuk bisa membantu langsung ke arah Driannya. Adalah tuh lethal counter, Little Wondernya berhasil diambil. Dia maju lagi ke bagian depan, udah mulai terstun. Tapi untungnya udah ada lagi satu lagi bila ada Wonder, di mana itu pun belum bisa menyelamatkan diri dari Lunox. Lompat ke bagian belakang. Hanya saja untuk kali ini Keyboy-nya dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, tapi double kill berhasil didapatkan juga oleh Sans. Sebuah balasan yang sangat baik dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, pertukaran adil kali ini dan bahkan 1000 gold dimenangkan tim Onyx. Turtle terbuka dengan sangat bebas. Coba diamankan oleh seorang Sans, tapi Rasi tidak akan merelakannya begitu saja. Bye, sang petinju, tinju dibalas tinju dan point kill dibalas point kill. Sans masih ada 1 buah quad shadow ke arah belakang, hampir saja tertangkap. Kalau dagunya Sans tertonjok itu bakal menjadi cerita yang berbeda, Pak Pulung. Yap, di bawah ini kayaknya akankah didapatkan untuk outer turretnya, tapi ternyata tidak. Dengan ada yang satu tadi Alektovano Blow, sementara Boots masih bertahan di area tersebut dengan 3 minion yang dia milikin. Sementara itu udah ada Turtle lagi yang diambil di atas sana, mendapatkan keuntungan lagi untuk Onyx Esports. Oke, tapi di sisi lain turret berhasil diamankan dari seorang cewek, kembali mencoba untuk membuktikan kalau dia layak untuk masuk ke PT bongkar turret sejahtera karena diberikan 6 turret, 1 dari top lane sudah diamankan, Profesor. Iya, perlahan-lahan juga kalau misalkan ngeliat dari itemization ya, ini baru jadi War X atau item pertama dari masing-masing para pemain. Dan lihat El Nino udah cukup kuat dengan 1 cooldown reduction yang ia miliki, tapi kalau misalkan 1v1-nya kayak gini, apalagi 1v2, El Nino minimal butuh cover dari Rasi atau bahkan dari Ahmad. Minimal sisi powernya bisa menghentikan apa yang dilakukan sama Onyx Esports sendiri, apalagi posisinya 2 lawan 1 tadi Ranger Mas.
Oke, tapi di sini kita bakal melihat di arah tengah udah ada Kiboy, udah ada Drian. Siapa yang bakal coba di-commit? Sally Boy belum tahu keberadaan dari dua orang itu dan ternyata terlihat Asaba Power dikeluarkan. Ahmad dilempar ke arah belakang, tergigit oleh seorang Kupa. Fight them Kupa. Dan Ahmad masih bisa kabur dengan flickernya, masih selamat. Bahkan invasi yang dilakukan oleh seorang Onyx Esports tidak berhasil. Tapi ini di menit yang ke-7, bayangkan di late game nanti seperti apa sakit dari seorang cewek. Sally Boy terlalu dalam, Pai mencoba untuk membantu. Nongol serang dikeluarkan, Kiboy hampir tertangkap. Tapi ternyata, oh my god, pistol dulu bos. Sally Boy dapat satu point kill, masih bisa selamat. Alex pada blow dikeluarkan, Five jadi pilihan kedua. Dan bahkan Sans bersama dengan seorang Push harus mundur. Dia bisa dikeluarkan terlalu sakit. Tapi di sini dari seorang Butus masih mau lebih dan Drian. Ternyata Drian lah yang menyelamatkan dan menetralisir tim fight yang telah terjadi di arah mid lane. 40. Wow, walaupun sempat dilempar masuk ke dalam outer turret yang dimiliki oleh Onyx, tapi sempat tadi mengeluarkan lethal counternya. Dan sekarang di area bawah udah ada pertempuran lagi antara cewek dan juga Ahmad. Tapi Ahmad balik arah, kenapa? Karena gigitan dari Kupanya udah semakin sakit lagi. Langsung aja maju ke bagian depan dari Sally Boy-nya. Udah ada geprekan lagi dari lethal counter, langsung ditabrak dengan Unstable Force. Tapi Kiboy langsung mundur, dimana dia harus tetap melindungi juga bagaimana pergerakan Sans yang ingin mengamankan purple buff-nya, Oji. Oke, bukan hanya itu aja. Di sini Rasi ngebuka terlebih dahulu, berikan informasi yang diberikan. Tapi ternyata knockout strike telah dikeluarkan. Boots masih bisa menghindari dengan satu buah knife for knife. Masih coba dipaksakan. One by one situation. Boots memilih untuk mundur karena dia tahu terlalu kuat dari seorang Pai dengan paku hitonya dan damage yang besar diberikan. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports di bottom lane kehilangan sedikit momentum. Dan Sally Boy lah yang berhasil mendapatkan buff turtle-nya, Pak Pulung. Yoi, udah mendapatkan satu buff turtle, berarti akan menjadi sebuah kenikmatan lagi. Tapi Kiboy berjalan dulu ke bagian bawah. Mereka ingin memastikan satu auto turret itu akan langsung diambil. Cuman Sally Boy inginkan menjaga, tapi ternyata tidak. Dia ingin pulang terlebih dahulu loh, Ji. Ya betul sekali. Tapi di sisi lain di arah bottom lane, lihat wave dragon yang baik terhadap cewek dan dipasang dengan Secret Vision Chrono Death dan langsung hilang. Cewek tak berdaya, dia menggunakan flicker bukan purify kali ini. Dan ternyata poin pentingnya adalah di mana dua F Dragon dari Ahmad ini bisa menjadi inisiator. Dan poin yang kali ini diamankan di mid lane itu cukup mahal atas seorang cewek. Walaupun cewek 023, tapi dia adalah salah satu kontender utama untuk menghilangkan semua turret yang dimiliki Alter Ego Esports 40. Yap, 9 menit waktu berjalan udah ada 2 objektif yang berhasil didapatkan oleh Onyx Esports, tapi tidak ada objektif yang berhasil didapatkan dari Alter Ego untuk sisi turretnya. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi di mana nantinya kalau lama-kelamaan seperti ini area pertahanan mereka akan jauh semakin kecil lagi. Hanya saja untuk Sally Boy dengan durability dia yang sangat-sangat baik juga ditabrak oleh Kiboy di bagian belakang. Ejectornya juga connect. Ini Sally Boy yang mau pergi ke arah mana, masih selamat sejauh ini, di mana udah ada Rasi juga langsung nabrak ke bagian depan. Ada Nino di bagian belakang, Zaman Force-nya dikeluarkan, Secret Vision dan juga Chrono Dash-nya langsung aktif. Tapi ternyata mundur semua pemain Onyx Esports, Oji. Oke, ternyata di sini ada Boost mencoba untuk melakukan clear mid di tengah sana dan maka tertangkap Nino-nya. Satu hit terus menemukan Nino. Ejek ke belakang, Ahmad pun jadi tumbang. 2 korban jiwa dilakukan, tapi satu dilakukan. Sans hari ini harus hilang. Pai mencoba ditangkap, tapi ternyata Python Kupa tidak ada. Tidak ada Python Kupa. 2 ditukar untuk Sans. Equal, adil, Profesor. Ya bahkan untuk sekarang pertukaran poin kill yang terjadi dari masing-masing tim tidak terlalu membuahkan gold yang begitu leading dari salah satu dari mereka. Tapi untuk sekarang Drian yang makin hari makin menjadi, dan jangan sampai Sally Boy terjebak dengan Cosmic Vision Slow Effect dan juga Chaos Assault sebagai salah satu power dealing damage. Sekarang lihat tuh Pak Bulu. Wow, sakit banget loh Chaos Assault-nya begitu ngeburst masuk ke dalam tubuh dari Sally Boy. Seluruh anatomi di dalam tubuhnya langsung diserang habis-habisan. Begitu menyakitkan hingga ada 3 orang tadi yang langsung bisa menyelesaikan juga karena Sally Boy. Sementara di bagian bawah ada Zaman Force yang dikeluarkan. Walaupun hanya ada wave minion dan juga berhasil mengusir mundur pemain dari Onyx, Oji. Oke, tapi di sini yang kita lihat Ahmad benar-benar ngebuka posisi dari para pemain tim Onyx. Dia dibuka semua busnya, dibuka juga sama Rasi. Ini kalau bisa gue bilang, Sally Boy sebenarnya terang banget. Cuma kalau Sally Boy terlalu dive in, ingat ini seorang Balmond. Memang dia punya skill escape mechanism, tapi dia tidak pakai flicker. Tertangkap, terbaik dem Kupa. Burst damage dari seorang Lunox itu yang berbahaya.
Dan di sisi lain masih ada Boots coba untuk melakukan satu buah cutting minion. Alex Van der Blow masih coba dihindari pergerakan, tapi Rasi di sana bersama dengan seorang Boots mencoba melakukan flicker ke arah belakang. Itulah gunanya flicker untuk seorang Benedetta. Bukan poin kill yang dicari, tapi sustainability di saat mendapatkan satu buah Lord yang bottom lane. Wave Dragon yang bagus, Cewek bakal terbite Dem Kupa, dan bahkan di sisi lain Sasha tertangkap, hilang begitu saja. Alino Synchrovision dan dapatin peran penting, dan bahkan aman ditukar begitu saja. 40 pertukaran yang tidak cukup adil untuk tim Onyx Esports 40. 3 player Onyx pun hilang beserta dengan Keyboy yang badannya pun udah sangat-sangat remuk sekali. Hanya menyisakan 1 bar aja. Sekali lagi itu kalau divisum dari atas sampai dengan bawah udah biru semua badan dari Keyboy. Menjadi keuntungan lagi untuk Alter Ego Esports di mana tadi fight-nya. Walaupun ada Lord yang kali ini berhasil diamankan, tapi replaynya ini dia, bro. Iya, bahkan lihat tidak ada yang mampu untuk menumbangkan atau mengeksekusi ke arah Nino, karena Ninonya benar-benar free banget. Dia dapat absorb, dia dapetin heal, dan bahkan itu adalah absorption damage yang benar-benar melindungi dari 1 Chrono Dash, sehingga malah menjadi kerugian bagi teman-teman dari Onyx Esports walaupun mereka mendapatkan Lord yang pertama, Ranger Mas. Yes, bener banget tadi bisa gue bilang. Itu mereka terlalu memaksakan. Sans yang bahkan masuk, kalau kalian sadar, dia pakai Code Shadow. Dia yang nabrak untuk nge-cover. Tapi bahkan itemnya silakan, Profesor. Ya, untuk sekarang itemizationnya lihat dari, wah ini sih dari Ninonya udah gila banget sih dealing damage-nya. Dan dia bikin 1 Azure Blade serta cooldown reduction yang dibutuhkan, apalagi untuk nantinya dia entah bikin ke arah Thunder Belt atau apapun itu. Tapi menurut aku dia masih butuh Winter Dungeon juga, dan sekarang akan ada penculikan mungkin, Ranger Mas. Oke, ternyata 2 Dragon telah dikeluarkan. Rian udah memberikan informasi. Tandanya letak counter hampir saja berhasil menumbangkan seorang cewek. Fight Dem Kupa kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun dari seorang Shelly dan Miracle Boy. Bahkan saat menghilangkan El Nino, Amat mencoba untuk kabur ke arah belakang. Boots masih mau lebih. Amat hampir saja tumbang. Ditahan begitu saja Shadow Kill, double kill, 2 hilang. Ini tandanya mid lane sangatlah enak untuk menjadi targeting dari tim Onyx Esports. Mid lane dan top lane turret yang kedua. Knockout terakhir dikeluarkan, Fire di arah belakang, dan ternyata Boots belum bisa menembus 1 buah mid lane di arah tengah atas Alter Ego 40. Yep, sempat melakukan all in habis-habisan sebelum tadinya ada Sans yang hadir, membuat Sansnya datang dengan begitu indah, begitu free-nya. Sementara Alex Van der Blow di bagian bawah langsung dikeluarkan begitu aja. Painya akan mengejar kah? Tidak, karena Purple Buff pun kali ini akan diambil oleh Onyx Esports. Menjadi sebuah keuntungan lagi untuk mereka. Sansnya udah level 15, masih melakukan farmingan. Untuk Shelly Boy sendiri sempat tadi hampir terculik, tapi untungnya dia masih bisa pulang. Ada Orange Buff sekarang yang diamankan. Kemana lagi setup mereka? Karena Drian pun masih melakukan hal yang sama untuk melakukan farmingan. Haji. Oke, dan di sisi lain kita lihat dari drone yang baru kita beli tadi ya. Di sini Rasi berada di arah rumput. Keyboy, Drian standby on position, tapi Sans di arah top lane. Mereka bakal coba menggigit seorang Sans. Informasi tadi diberikan, Sans bahkan tarik mundur dengan 1 buah Code Shadow-nya 40. Yep, itu dia. Rasinya udah masuk ke dalam rumputan, tapi antara dia emang sadar ada Sans di dalam, apa emang dicuekin aja nih? Kita nggak tahu nih. Tadi langsung putar arah seperti itu supaya di bagian bawah udah ada Boots yang bisa mendapatkan 1 inner turretnya. Kembali terbuka bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Oke, kita lihat di sini menit yang ke-14 team fight belum terjadi kembali, tapi ternyata Sans tertangkap begitu saja Dem Kupa, dan bahkan Shadow Kill telah dikeluarkan. Berhasil mendapatkan 1, Rasi terpainting di arah belakang. Zone ini dilakukan oleh seorang Keyboy membuat seorang Nino gak bisa masuk lebih dalam lagi. Terpainting, 2 harus hilang. Ini namanya adalah perangkap atas tim dari Alter Ego. Sang landak membuat perangkap yang berhasil dimakan Alter Ego 40. Yap, 2 sekaligus bisa mereka ambil. Tadi coba kita lihat berapa source ultimate yang udah dikeluarkan, berapa soul skillnya yang udah langsung dikeluarkan. Tapi di bagian tengah ini dia 3 hero yang dimiliki, dan juga ada aksi pengebungan di bagian belakang. Bootsnya masuk lewat belakang, udah ada Zaman Force juga langsung diaktifkan. Tapi itu kali ini Paikito-nya udah gak kuat lagi menampaknya damage. Shelly Boy yang langsung dikejar oleh San. San yang berhasil mendapatkan Shadow Kill-nya langsung masuk ke arah. Oh, dari itu dia 1 player terakhir dan menyisakan Ahmad seorang diri. Sempat wipe out, namun Ahmad dan juga Rasi udah kembali hadir, Roji. Oke, lihat kali ini Lord bakal lebih cepat dengan adanya Lunos bersama dengan Hayabusa, dan tidak akan ada kontes. Bahkan Ahmad sekalipun tidak mungkin bisa mengambilnya. Dan Boots lebih objektif gaming menuju ke arah turret yang pertama, akhirnya pecah juga. Turret yang dinanti-nantikan oleh para pemain dari tim Onyx Esports di tengah sudah diambil 40.
Oke, namun di bawah Oji coba lihat ada defense yang terbuka hanya dengan 2 player. Bisakah mereka mempertahankan ini di menit 16? Di mana Shadow Kill yang langsung dikeluarkan, ditabrakin langsung ke arah Sans-nya. Ahmad yang mencoba untuk kabur dari area tersebut, tapi satu Phantom Shuriken-nya berhasil untuk memberikan damage ke bagian depan. Bahkan Sans-nya berhasil balik lagi Oji. Sans berhasil kabur dan di sisi lain Sans dengan recall tas-tasan. Haha, well played bro. Dengan stiker terbaru kalian jangan lupa beli ya. Dan Sally Boy, head-to-head dengan seorang Sans. Lihat damage-nya terlalu sakit, masih mau lebih rasi, hampir menabrak. Tidak ada tabrakan dan tidak ada laka lantas. Kecelakaan lalu lintas tidak ada untuk kali ini, tapi di sisi lain orang dari Alter Ego mencoba untuk nge-defense. Para pemainnya coba untuk bertahan. Zaman persoalkan Synchrovision dan bahkan Sans. Immortality-nya pecah. Nggak ada Shadow Kill. Shutdown dilakukan. Lethal counter di sisi lain. Cewek lebih objektif menunjukkan satu buah turret. Dan para pemain dari tim Onyx, mereka kehilangan Sans. Mereka mau lebih. Butuh objektif gaming. Apa yang terjadi? Mereka diudahkan dan again and again. Dia nggak peduli